lanjut Jeffrey. Oke, kita lanjut. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi sepertinya dia sudah sering bertanya di dalam program ini. Oh iya ya. Maaf Hope Channel, saya ingin bertanya lagi. Dikatakan bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Tetapi sebelum Yesus datang ke dunia, Roh Kudus sudah datang. Dan bahkan dalam Yesaya 63 ayat 10 bahwa orang sendiri telah mendukakan Roh Kudus. Bagaimana cara kita menjawabnya? Terima kasih, silakan pendeta. Baik, terima kasih. Pada waktu penciptaan sekalipun Roh Allah aktif di sana. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, Roh Allah melayang-layang katanya di atas permukaan air. Roh Allah itu juga yang bekerja pada hati manusia. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus itu kekal dan Roh Kudus itu adalah Allah. Ada banyak pendapat tentang kepribadian dari Roh Kudus, pembahasan yang tidak akan ada akhir-akhirnya. Semua mempunyai pendapat masing-masing. Tetapi Alkitab tidak kurang bukti untuk mengatakan bahwa Roh Kudus itu kekal, Roh Kudus itu adalah Allah juga. Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama sudah ada pada zaman Yesus. Waktu ditulis, waktu Musa menulis, Roh Kudus yang mengilhami Musa. Waktu Daud menulis, Roh Kudus yang mengilhami Daud. Itu yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Roh Kudus juga waktu Yesus lahir, Roh Kudus yang membawa seorang yang bernama Simeon ke bait Allah untuk bertemu dengan Yesus. Baca ceritanya dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Roh Kudus juga yang membawa Yesus ke padang gurun, di mana di sana ia dicobai oleh setan. Artinya, Roh Kudus bukan baru mulai ada setelah Yesus naik ke sorga. Kalau Roh Kudus bukan baru mulai ada setelah Yesus naik ke sorga, apa arti dari janji Yesus bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus untuk menekankan peranan-peranan yang istimewa dari Roh Kudus? Ingatlah bahwa janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus, Dia ucapkan itu kepada 11 orang muridnya setelah Yudas meninggalkan ruangan itu pada malam hari itu. Dan ini terjadi di ruangan atas pada Yohanes pasal yang ke-15. Yesus mengatakan, Yohanes 14 juga, Yohanes 16, beberapa kali ayat-ayat yang menyebutkan tentang akan diutusnya Roh Kudus. Kenapa? Karena selama itu murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus setiap hari siang malam, bersama-sama dengan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, jangan gelisah hatimu, jangan sedih. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jangan sedih, aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus. Mengapa? Yesus sedang menekankan bahwa mereka mempunyai tugas yang besar. Dan sekalipun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, maka peranan Roh Kudus itu akan dinyatakan dengan lebih besar lagi. Karena kita ingat tadi ada pembahasan mengenai hujan awal itu untuk mempersiapkan panen yang luar biasa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang Roh Kudus lakukan, Dia akan mengingatkan tentang apa yang Yesus telah katakan dalam Yohanes 14:26. Dia menuntun orang kepada kebenaran. Dia memberikan kuasa atau karunia-karunia rohani untuk membangun jemaat. Itulah peranan-peranan Roh Kudus yang sangat unik yang Yesus tekankan. Dan itu akan Roh Kudus jalankan dengan sepenuhnya semenjak Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini semua dilakukan oleh Roh Kudus selain daripada tugas-tugas yang memang selama ini Ia telah lakukan. Contohnya mengilhami. Kalau mengilhami sudah dari zaman Perjanjian Lama, Dia mengilhami. Nanti penulis-penulis Perjanjian Baru juga Roh Kudus yang sama yang mengilhami. Kurang lebih demikian artinya. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta Terima kasih, untuk jawaban-jawabannya. jawabannya.